Perkenalkan, nama saya Maria Alvera Dainansi Aswaldo dengan NIM 2211342919. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video terkait pembelajaran IPA inovatif yang sudah saya rancang. Nah, tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah pendidikan IPA inovatif. Nah, rancangan pembelajaran IPA inovatif yang saya buat yaitu menyangkut materi perubahan bentuk energi. Kita masuk pada model inquiry learning. Model inquiry learning adalah model pembelajaran yang mendorong siswa untuk menemukan pengetahuannya sendiri. Siswa dapat berpikir kritis, logis, dan analitis dalam menyelidiki suatu penemuan. Karena model inquiry merupakan pembelajaran yang berpusat kepada siswa, jadi siswa harus bisa bekerja sama untuk melakukan percobaan, lalu menemukan sendiri jawaban dari persoalan maupun pertanyaan yang ada dengan penemuan yang didapat. Pada model inquiry learning ini, terdapat kelebihannya. Kelebihan model inquiry learning ini yang pertama adalah berubahnya model pengajaran dari yang menyajikan informasi menjadi mengolah informasi. Yang kedua, perubahan pengajaran dari teacher centered jadi student centered. Jadi di sini guru lebih dominan menjadi pembimbing. Yang ketiga, menciptakan dan mengembangkan self konsep dalam diri siswa. Yang keempat, memperluas dan memperdalam materi yang dipelajari agar selalu tersimpan dalam ingatan setiap siswa. Yang kelima, mengizinkan siswa untuk belajar dengan menggunakan berbagai jenis sumber belajar, sehingga tidak menjadikan guru sebagai patokan mereka untuk menerima sumber belajar. Yang keenam, menghindari terhadap cara belajar yang bersifat tradisional atau menghafal. Jadi di model inquiry learning ini, siswa tidak diharuskan untuk menghafal materi. Nah, ketika kita membahas tentang kelebihan dari model inquiry learning, ada juga kekurangan dari model inquiry learning ini. Yang pertama, guru kesulitan untuk mengontrol aktivitas siswa dan kesulitan untuk merencanakan kegiatan pembelajaran karena kebiasaan yang dimiliki siswa dalam belajar. Yang kedua, membutuhkan waktu yang lama, sehingga menyebabkan guru mengalami kesulitan untuk mencocokkan dengan waktu yang diberikan. Yang ketiga, kesiapan siswa dan juga memberikan masalah yang sekiranya mencapai nalari siswa. Nah, model inquiry learning ini terdapat langkah-langkah dalam model inquiry learning ini. Yang pertama adalah orientasi. Nah, dalam tahap orientasi ini, guru menjelaskan materi yang akan diajarkan kepada siswa. Nah, lalu guru menjelaskan tujuan yang harus dicapai oleh siswa beserta tema yang akan mereka bahas. Guru dapat menggunakan ide-ide kreatif dalam memberikan rangsangan yang menarik untuk siswa terhadap suatu permasalahan. Yang kedua, merumuskan masalah. Pada tahap kedua ini, guru memberikan rangsangan berupa pertanyaan terkait permasalahan, sehingga siswa mampu mencari jawaban dari pertanyaan pada permasalahan. Ini penting karena dapat mengembangkan kemampuan proses berpikir siswa. Tahap yang ketiga adalah mengajukan hipotesis. Nah, pada tahap yang ketiga ini, siswa mengumpulkan beberapa hipotesis dari permasalahan tersebut. Perlu mengkaji hipotesis itu terlebih dahulu agar bisa diketahui kebenarannya, sehingga guru bisa membantu siswa untuk bisa menyatakan hipotesis mereka dengan memberikan pertanyaan yang sekiranya mendorong siswa agar menemukan jawaban dari permasalahan itu. Yang keempat adalah mengumpulkan data.
Pada tahap yang keempat ini, siswa melakukan pengumpulan data dan informasi sebanyak-banyaknya agar dapat melakukan pengujian terhadap hipotesis yang telah mereka dapat. Pengumpulan data dilakukan dengan tujuan mengembangkan kemampuan intelektual siswa dan melatih mereka untuk bisa memakai semua potensi berpikir yang mereka punya. Yang kelima, menguji hipotesis. Nah, pada tahap ini, menguji hipotesis itu dilakukan untuk melatih siswa dalam mengembangkan kemampuan berpikir logis mereka. Nah, pada tahap ini dilakukannya perbandingan antara hipotesis yang mereka punya dengan data dan informasi yang sudah dikumpulkan. Dengan menemukan jawaban yang tepat harus dilandaskan pada data dan fakta yang ditemukan. Nah, yang berikutnya ada merumuskan kesimpulan. Pada tahap ini, siswa menjelaskan terkait temuan yang didapat dari hasil uji hipotesis tersebut. Siswa dibantu guru dalam menemukan data yang cocok dan sesuai agar dapat mencapai kesimpulan yang tepat. Oke, yang berikutnya kita membahas terkait media yang saya rancang. Oke, di sini media yang saya rancang pertama itu ada media konvensional. Nah, media konvensional ini itu saya buat dengan sebutan papan pintar. Nah, nanti di media konvensional ini akan siswa itu akan dihadapkan dengan beberapa gambar. Nah, gambar ini dapat berupa sumber energi. Di situ siswa akan dihadapkan dengan jawaban dari soal. Nah, jawaban ini berupa tulisan dan juga gambar yang merupakan manfaat dari sumber energi tersebut serta perubahan energi yang dihasilkan dari sumber energi tersebut. Lalu siswa setelah mendapatkan memilih jawaban mereka, siswa bisa langsung menempelkan di sepanjang ini sehingga papan ini itu terisi penuh. Media yang kedua adalah media IT. Nah, media IT ini saya cantumkan dua, yaitu ada PPT. Nah, dalam PPT ini saya uh, membahas terkait materi ajar. Nah, materi ajar ini yang pertama itu ada sumber energi, manfaat energi, terus perubahan dari bentuk energi. Terus ada kuis. Nah, kuis itu juga saya cantumkan di media IT karena kuis ini untuk mengukur kemampuan siswa ketika mereka telah memperoleh informasi atau materi dari PPT tersebut. Yang berikutnya, media selanjutnya ada eksperimen. Nah, eksperimen ini yang ingin saya lakukan dalam kegiatan pembelajaran itu yaitu membuat kincir angin dari origami. Nah, dengan kincir angin yang siswa buat ini, siswa tersebut bisa melakukan percobaan di luar kelas dengan menggunakan kincir angin yang sudah mereka kerjakan itu untuk melihat perubahan energi yang terjadi. Lalu ada games. Nah, games ini saya cantumkan juga untuk menciptakan suasana yang membuat siswa itu tidak bosan di kelas. Jadi setelah selesai kegiatan pembelajaran, siswa akan saya berikan games yang seputaran games ini itu tentang materi yang sudah mereka pelajari. Yang berikutnya alasan. Alasan saya menggunakan model inquiry learning. Yang pertama, pembelajaran ini berpusat pada siswa, sehingga mereka dapat menemukan sendiri pengetahuan mereka dari materi proses perubahan bentuk energi dengan mengamati perubahan energi yang terjadi. Yang kedua, menjadikan pembelajaran yang asik.
Jadi peserta didik tidak bosan selama pembelajaran berlangsung. Karena model pembelajaran inquiry ini uh, siswa itu dibebaskan untuk melakukan aktivitas dengan melakukan percobaan. Hal ini bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu jawaban terkait pertanyaan. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berpikir kritis, logis, dan analitis ketika menyelidiki suatu penemuan atau permasalahan. Yang keempat, model pembelajaran inquiry ini mampu meningkatkan kerjasama antar kelompok, dimulai dari penyampaian ide-ide atau gagasan, saling membantu dan belajar dari satu sama lain. Alasan menggunakan media konvensional papan pintar. Nah, alasan saya menggunakan media konvensional papan pintar ini itu karena media yang digunakan merupakan media yang memanfaatkan alat dan bahan sederhana. Dengan penggunaan media papan pintar tersebut, peserta didik mampu untuk bekerja sama dalam kelompok dan mulai berpikir kritis ketika mulai memilih tulisan serta gambar yang sekiranya memiliki kecocokan dan sesuai dengan soal yang berupa gambar yang tertera pada papan pintar tersebut. Alasan selanjutnya, alasan menggunakan media IT, PPT, dan juga kuis. Alasan saya menggunakan media IT PPT karena dalam PPT tersebut saya mencantumkan materi berupa sumber energi, manfaat energi, dan perubahan bentuk energi agar peserta didik bisa memperoleh pengetahuan dan diharapkan peserta didik mengetahui berbagai manfaat sumber energi bagi manusia dan mengetahui perubahan bentuk energi yang terjadi dan yang digunakan di kehidupan sehari-hari. Alasan saya menggunakan media IT kuis karena saya ingin mengetahui sejauh mana kemampuan peserta didik dalam mengetahui dan memperoleh pengetahuan dari materi yang sudah mereka dapat tadi. Yang berikutnya, alasan menggunakan eksperimen. Alasan saya menggunakan eksperimen kincir angin dari origami karena peserta didik bisa membuat sebuah kincir angin dengan menggunakan alat dan bahan yang mereka jumpai di sekitar mereka. Dan juga pembuatan eksperimen ini itu tidak membutuhkan waktu yang lama. Nah, setelah selesai siswa membuat eksperimen ini, siswa itu bisa langsung melakukan percobaan dengan memegang kincir angin, lalu keluar kelas untuk mendapatkan angin dengan cara apapun yang bisa mereka lakukan. Sehingga mereka bisa menyaksikan perubahan energi yang terjadi dari eksperimen yang dilakukan. Alasan berikutnya, alasan saya menggunakan game dari WordWall. Nah, alasan saya menggunakan game yang saya buat di WordWall itu karena saya ingin menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, sehingga peserta didik tidak bosan selama mengikuti pembelajaran. Karena dalam game ini, mereka akan belajar dan menikmati game tersebut. Saya membuat game ini juga untuk melatih kemampuan berpikir kritis mereka dan kecepatan mereka dalam berpikir, serta ketepatan mereka dalam menjawab soal yang ada dalam game tersebut. Karena di dalam game tersebut, saya hanya mencantumkan satu soal saja. Tetapi dalam satu soal itu terdapat 10 jawaban, yang mana dari 10 jawaban itu 5 jawaban benar dan 5 lagi adalah jawaban yang tidak seharusnya mereka jawab. Yang berikutnya, kita akan membahas rancangan kegiatan. Nah, rancangan kegiatan yang pertama itu memulai kegiatan pembelajaran dengan doa bersama.
Dan selesai berdoa, guru langsung menjelaskan topik materi yang akan diajarkan. Selesai dari menjelaskan materi, guru melanjutkan dengan menunjukkan sebuah bola, lalu menggelindingi bola tersebut di dalam kelas. Guru memberikan pertanyaan terkait apa yang sudah guru lakukan dan yang sudah guru praktekkan di kelas tersebut. Lalu, peserta didik diminta untuk berpikir kritis dan juga mandiri terkait pertanyaan yang disampaikan oleh guru. Dan berikutnya, peserta didik memberikan dugaan sementara atau jawaban sementara dari permasalahan yang diberikan guru kepada mereka. Yang berikutnya, guru mendampingi dan membimbing peserta didik dalam proses pengumpulan informasi. Lalu, peserta didik diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat mereka berupa jawaban dari pertanyaan yang diberikan oleh guru tadi. Selanjutnya, guru meminta peserta didik untuk melakukan percobaan yang sama seperti yang sudah dilakukan oleh guru sebelumnya. Setelah melakukan percobaan, mereka diminta untuk menentukan pilihan jawaban yang benar dari informasi-informasi yang mereka dapat. Dimulai dari pengalaman percobaan tersebut, lalu mereka dapat mempresentasikan hasil mereka. Berikutnya, selesai mempresentasikan, peserta didik menggunakan media papan pintar untuk menyelesaikan soal-soal yang telah disiapkan oleh guru. Selanjutnya, guru meminta peserta didik untuk mengerjakan kuis dan juga memainkan game sebelum mengakhiri pembelajaran. Selanjutnya, guru meminta peserta didik untuk memberikan kesimpulan dari materi yang sudah mereka dapat di hari ini. Lalu, selanjutnya, kegiatan pembelajaran ini ditutup dengan doa bersama, lalu siswa bisa pulang. Sekian penampilan rancangan pembelajaran IPA inovatif dengan materi perubahan bentuk energi dari saya. Terima kasih banyak.